Negara Afghanistan dan rezim komunis. Raja Amanullah Khan memerintah Afghanistan dan mulai menerapkan sekularisasi dalam segala lini kehidupan sebagaimana yang dilakukan oleh Mustafa Kamal Pasha di Turki. Dipimpin oleh para ulama, rakyat Muslim Afghanistan bangkit melawan Raja Amanullah Khan dalam jihad panjang 1339-1348H, 1921-1930 M. Amanullah Khan akhirnya lengser dan digantikan oleh saudaranya, Inayatullah Khan. Pada 1351H, 1933 M. Muhammad Nadir Shah, keponakan Amanullah Khan, berhasil merebut kursi kekuasaan. Menjadi raja baru Afghanistan dan membentuk Partai Demokrasi Afghanistan yang condong kepada komunisme. Selama periode 1352-1393H, 1933-1977 M, Afghanistan diperintah oleh Raja Muhammad Zahir Khan. Mendirikan kerajaan berdasarkan konstitusi positif ala Barat, membangun sistem pendidikan modern, menguatkan militer, dan menjalin kerjasama erat dengan Barat. Periode tersebut merupakan periode terpanjang stabilitas di Afghanistan pada abad modern. Afghanistan saat itu mulai menjadi ajang perebutan pengaruh antara demokrasi Amerika dan komunis Uni Soviet. Pada tahun 1393H, 1973 M, kakak ipar Raja Muhammad Zahir Khan yang bernama Sardar Muhammad Daud yang beraliran komunis melancarkan kudeta. Menghapuskan sistem kerajaan dan mendirikan Republik Afghanistan. Memerintah dengan tangan besi dan membantai ribuan rakyatnya sendiri. Pada 1398H, 1978 M, Partai Rakyat Demokratik Komunis Afghanistan pimpinan Muhammad Nur Taraki melakukan kudeta militer. Presiden Muhammad Daud dan seluruh keluarganya dibunuh oleh pemberontak komunis. Mengalami nasib mengenaskan seperti kebiadaban yang telah ia lakukan kepada rakyatnya sendiri. Setelah itu, negara memaksakan komunisme sebagai sistem hidup bagi rakyat. Rakyat Afghanistan pun bangkit berjihad melawan rezim komunis Afghanistan. Pada 1400H, 1979 M, Muhammad Nur Taraki dibunuh oleh pemimpin komunis lainnya, Hafizullah Amin. Namun Hafizullah Amin hanya berkuasa 3 bulan, karena pasukan komunis Uni Soviet segera melakukan invasi militer di Afghanistan, menumbangkan rezim komunis Hafizullah Amin dan mengangkat boneka Babrak Karmal sebagai presiden komunis Afghanistan yang baru. Sejak saat itulah berlangsung jihad Islam rakyat Afghanistan melawan rezim komunis Afghanistan dan penjajah komunis Uni Soviet. Mujahidin Islam dari berbagai penjuru dunia berdatangan ke Afghanistan untuk ambil bagian dalam jihad Islam terbesar di abad 20 tersebut. Muncul banyak kelompok jihad di Afghanistan yang mendirikan kamp-kamp pelatihan militer bagi mujahidin Afgan maupun yang berasal dari luar negeri. Jihad Islam pada periode ini memunculkan tokoh-tokoh besar seperti Syaikh Abdullah Azam dan Usamah bin Laden dari kalangan non-Afgan. Dari kalangan Afgan sendiri, muncul tokoh-tokoh seperti Maulawi Yunus Khalis, Abdur Rabbi Rasul Sayaf, Kalbuddin Hikmatyar, Burhanuddin Rabbani, dan Ahmad Shah Masud. Afghanistan menjadi bumi hijrah, idet, dan jihad bagi mujahidin dari seluruh penjuru dunia. Lebih dari 5 juta warga Afghanistan terpaksa berhijrah dan hidup di kamp-kamp pengungsi di Pakistan dan Iran. Dari jumlah tersebut, lebih dari 3 juta menetap di Pakistan. Sekitar 2,5 juta warga Afghanistan gugur oleh keganasan militer Uni Soviet dan militer boneka komunis Afghanistan. Setelah meletusnya jihad Islami selama 10 tahun dan Uni Soviet mengalami kerugian jiwa dan materi yang tak mampu ditanggungnya lagi, maka tentara Uni Soviet ditarik mundur dari Afghanistan pada tahun 1989. Setelah mundurnya Uni Soviet, Mujahidin Islam terus melanjutkan jihad melawan rezim komunis Afghanistan yang dipimpin oleh Presiden Najibullah. Pada tahun 1991 komunis Uni Soviet runtuh dan terpecah menjadi negara-negara kecil. Pada tahun 1992, Mujahidin Islam menduduki Kabul dan meruntuhkan rezim komunis Afghanistan. Burhanuddin Rabbani diangkat menjadi presiden, Kalbuddin Hikmatyar menjadi Perdana Menteri dan Ahmad Shah Masud menjadi Menteri Pertahanan. Sayangnya para pemimpin mujahidin itu satu sama lain saling berperang memperebutkan kekuasaan selama periode 1992-1994 dalam suasana konflik intern yang bermuatan politik itu, muncul kelompok mujahidin Taliban yang berasal dari kalangan santri tradisional.
Mereka dipimpin oleh Maulawi Muhammad Umar. Gerakan Taliban yang ikhlas, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menciptakan stabilitas keamanan pada saat terjadi konflik intern itu cepat mendapat dukungan segenap ulama dan rakyat Afghanistan yang telah bosan dengan ambisi kekuasaan para pemimpin di Kabul. Pada 1996, Taliban berhasil menguasai Kabul dan mendirikan Imarah Islam Afghanistan. Imarah Islam Afghanistan menegakkan syariat Islam secara kafah sehingga diboikot oleh PBB dan dunia internasional. Pada periode pemerintahan Imarah Islam Afghanistan 1996 hingga 2001 yang beribu kota di Kandahar, Mujahidin Islam dan berbagai penjuru dunia mulai kembali melakukan hijrah dan idet di Afghanistan. Pada 1998 dari Kandahar, kelompok jihad internasional Al-Qaeda pimpinan Syekh Usamah bin Laden dan Syekh Aiman Az-Zawahiri mengumandangkan seruan jihad internasional melawan invasi Zionis Salibis internasional. Pasca serangan 11 September 2001 di New York dan Washington, pasukan penjajah Salibis AS dan NATO melakukan invasi militer di Afghanistan. Dengan dukungan pasukan Aliansi Utara pimpinan Ahmad Shah Massoud, terbunuh 2 hari sebelum serangan 11 September 2001 di New York dan Washington, dan Jenderal Komunis Abdul Rashid Dostum, pasukan Salibis AS NATO berhasil menduduki Kabul. Imarah Islam Afghanistan mengumumkan jihad menyeluruh dengan sistem gerilya. Sejak akhir 2001 sampai saat ini, 2013, Imarah Islam Afghanistan dan Mujahidin Al-Qaeda masih terus melanjutkan jihad untuk mengusir penjajah Salibis AS NATO dan menegakkan daulah Islam kembali di Afghanistan. Nubuat Nabi tentang Afghanistan. Ada beberapa nubuat Nabi tentang bumi Afghanistan, di antaranya, 1. Khurasan sebagai tempat kemunculan Dajjal dan berbagai fitnah. Negeri Khurasan yang berada di bumi belahan timur merupakan negeri yang menjadi sumber fitnah. Berbagai agama syirik, aliran sesat, kelompok bid'ah dan pengkhianat muncul dari negeri ini, terutama dari Iran dan Afghanistan. Di negeri Iran dan Afghanistanlah bertahan agama Majusi, Zoroaster, Buddha, dan Hindu selama ratusan tahun sebelum kedatangan Islam, serta muncul pula agama Bahai. Di negeri Iran dan Afghanistanlah Syiah Itsna Asyariyah menguatkan pengaruh dan kekuasaannya dalam waktu yang relatif lama, sejak abad 17 sampai hari ini. Di Afghanistanlah komunisme sempat mencengkeramkan kuku-kukunya secara kuat selama puluhan tahun sampai akhirnya ditumbangkan oleh Mujahidin Islam. Di negeri Iran dan Afghanistan inilah muncul para pengkhianat besar seperti Jenderal Komunis Abdul Rashid Dostum, Ahmad Shah Massoud, Hamid Karzai, dan tokoh-tokoh parlemen Afghanistan, Loga Jirga, yang menjadi boneka penjajah Salibis AS dan NATO. Kelak di akhir zaman, negeri Iran dan Afghanistan juga akan menjadi sumber fitnah. Dari Asbahan, Iran, Dajjal akan keluar dengan membawa 70.000 pasukan Yahudi Iran. Dari Iran dan Afghanistan pula puluhan ribu manusia akan menjadi pengikut Dajjal. Hadits-hadits yang menjelaskan tentang hal itu antara lain adalah, dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada kami, Dajjal akan keluar dari sebuah tempat di belahan timur bumi ini yang bernama Khurasan. Akan diikuti oleh kaum-kaum yang wajah mereka seperti perisai yang tebal. Dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda, Dajjal akan keluar dari arah sana, dan beliau menunjuk ke arah timur. 2. Khurasan negeri Ijrahi, Ded dan jihad bagi Taifah Mansyurah. Dalam berbagai hadits yang syahih telah dijelaskan bahwa akan senantiasa ada sekelompok umat Islam yang berpegang teguh di atas kebenaran. Mereka melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah dengan konsekuen, memperjuangkan tegaknya syariat Islam, dan meraih kemenangan atas musuh-musuh Islam, baik dari kalangan kaum kafir maupun kaum munafik.